silakan dulu. Haleluya. Biar kita senantiasa dituntut oleh firman Tuhan menghadapi apapun di dunia ini. Kembali tangkap pujian kita, kemenangan mempelai perempuan dari setiap suku bahasa. Bersyukur oleh firman Tuhan menyatakan bahwa kita semua adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan sendiri. Kita adalah imam-imam dan raja, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kasih dan kuasanya untuk kita benar-benar menjadi imam dan raja. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita bersama Yesus. Dari pujian nanti kami mempersembahkan pujian dari Sakur. Bersama Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang menguatkan kita bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan kembali untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan tiba saja kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami bagimu Bapa kami di dalam surga. Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa menolong kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan sepanjang minggu ini Engkau ada di tengah-tengah kami, melimpahkan damai sejahtera-Mu, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan memberikan kami kemenangan. Dan hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, beribadah kepada-Mu, persembahkan puji-pujian kami, memuliakan Tuhan, biar semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan juga kami mau persembahan-persembahan kami Tuhan, biar juga berkenan di hati-Mu. Dan kasih setia Tuhan nyata bagi kami, memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita hanya oleh satu korban. Kita berikan persembahan kita. menikmati firman Tuhan, dan siapkan hati kita, dan siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan, perhatian Tuhan, doa firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Saudara kita semua bersama kita bantu berdiri,
tangkap pujian kita. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba. Kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kami pada siang hari ini,
Engkau Tuhan yang sudah menebus kami, Engkau jadikan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau berkorban bagi kami, Engkau mati dan hidup selama-lamanya ya Tuhan. Dengan kuasa pengorbanan-Mu begitu kuat bagi kami, memindahkan kami dari kuasa kegelapan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dan sungguh kami bersyukur firman-Mu begitu kuat yang selalu menopang kami, mengangkat hidup kami, memelihara hidup kami. Kami boleh ada pada siang hari ini karena kemurahan Tuhan yang begitu besar memimpin kami, menolong kami Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan kami, kemenangan yang selalu kami dapat, sehingga kami selalu bersyukur kepada-Mu. Terutama kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, masalah, kesukaran, kejahatan. Tapi Tuhanlah yang selalu memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Bukakan firman-Mu bagi kami, membukakan jalan bagi kami, membukakan pintu-pintu berkat bagi kami, pintu kebenaran dan kekudusan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada minggu pagi hari ini. Kita diberikan Tuhan kesehatan untuk kita dapat bersyukur, memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur buat hari-hari yang kita jalani ini. Kekuatan yang berlimpah itu selalu datang dari Tuhan, saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita selalu dituntun oleh firman pengajaran, saudara-saudara. Sejak dari hari kematian dan kebangkitan Kristus, kita selalu dibawa Tuhan kepada tema yang membawa kita kepada perkara Tuhan, rencana Tuhan yang begitu besar, saudara-saudara. Mulai dari memindahkan kita, ya, mendirikan jemaatnya yang tidak dikuasai maut, sampai kepada kita bisa memahami kasih Kristus, berpesta dalam kebenaran dan kemurnian, saudara-saudara. Pada kesempatan siang hari ini, ya, kematian dan kebangkitan Kristus melahirkan kita. Ya, ini yang tema kita hari ini. Kematian, kebangkitan Kristus melahirkan kita menjadi manusia baru. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi sejarah suci yang kita rayakan, tapi ada hal yang bisa kita nikmati dari dalamnya, saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mari saudara-saudara kita temukan ayat ini. 1 Petrus pasal 1. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita baca ayat ini, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3, ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Iya, ini saudara-saudara masih berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Udah cukup banyak kita lihat, mulai dari memindahkan kita, ya, supaya kita tidak dikuasai maut, supaya kita memiliki kerajaan surga, ya, supaya kita juga berpesta. Dan hari ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus melahirkan kita supaya kita menjadi manusia yang baru, ya, bukan manusia yang lama. Manusia lama kita menuju kebinasaan, saudara-saudara, dikuasai dosa, dikuasai maut. Tapi Tuhan melahirkan kita kembali, ya, dilahirkan kita kembali, ya, supaya kita menjadi manusia baru yang penuh pengharapan, manusia baru yang dipelihara dengan kekuatan Allah, manusia baru yang tersimpan haknya kepada kekekalan, saudara-saudara. Saya menyampaikan ini karena saya sangat prihatin. Kadang-kadang di peringatan kematian dan kebangkitan Kristus itu hanya merupakan sejarah suci. Kadang-kadang diperingati atau juga mau bersedia dipura-pura disalibkan seperti Kristus, dengan nilainya supaya manusia sadar, saudara-saudara. Tapi kita di Alkitab kita ini banyak yang harus kita maknai dari kematian dan kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Kita dilahirkan menjadi manusia baru, seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Harapannya mereka menjadi manusia baru, ya, karena Paskah yang sudah disembelih, ya. Harapan Tuhan tidak hanya mereka pindah dari Mesir lalu dipindahkan, enggak, tapi mereka harus menjadi manusia baru. Tadinya mereka berwatak budak, ya, sifat budak, kebiasaan budak di Mesir. Tapi Tuhan obat, kalian gak lagi menjadi budak. Kalian ingin diubah menjadi manusia baru, menjadi raja-raja, menjadi imam-imam, menjadi umat kesayangan Tuhan. Sebenarnya itu yang Tuhan kerjakan kepada orang Israel sehingga dibawa keluar dari Mesir. Tidak hanya pindah, udahlah pindah dari Mesir, lalu berjalan bersama dengan Tuhan, bawa terus karakter Mesirnya, bawa terus karakter budak. Bukan begitu, saudara-saudara. Ya, sama seperti kita. Tidak sekedar kita peringati kematian kebangkitan Kristus, Yesus sudah mati, dia sudah bangkit, lalu titik. Ya, nggak ada apa-apanya bagi kita, nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada hal yang kita terima. Makanya saya menyampaikan firman ini supaya kematian dan kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Artinya Tuhan mau mengubah kita, bukan manusia-manusia yang seperti dulu lagi. Dulu, ya, sebelum kita terima Yesus, kita berpesta dalam kejahatan, kita berpesta dalam keburukan, senang kita. Berbuat jahat puas kita, berbuat keburukan, kejahatan membahagiakan, sukacita kita. Itulah manusia lama kita. Tapi diharapkan Tuhan, setelah domba Paskah, setelah kematian kebangkitan Kristus, bukan lagi begitu pesta kita. Berpesta kita kalau bisa, sukacita kita kalau kita bisa berbuat benar, berbuat baik, menyenangkan di hadapan Tuhan. Senang kita, sukacita kita, bahagia kita. Hari ini aku bisa lakukan kebenaran, perkataan-perkataan, sukacita kita. Itulah yang diharapkan Tuhan. Berpesta dalam kemurnian, bukan dalam keburukan. Dengan tulus hati, ya, kemurnian melayani Tuhan, melayani sesama. Itu yang diharapkan Tuhan, saudara-saudara. Kayak bangsa Israel dulu di Mesir tanpa Tuhan, tapi begitu mereka berjalan, Tuhan bawa, ayo bangun tabernakel, ya, bait suci. Setiap hari mereka bait suci, terus bait suci, melayani. Tuhan sanggup pelihara. Dan itu makanya ayat ini diulangi seperti yang Tuhan rindukan kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel gagal mewujudkan di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan lagi dengan kedatangan Yesus, ya, bukan lagi orang Israel dipindahkan, kita, saudara-saudara, dipindahkan dari budak yang sudah diperbudak dosa. Kita mau dipindahkan Tuhan supaya kita tidak dikuasai maut, supaya kita memiliki kunci kerajaan surga, supaya kita berpesta
dalam kebenaran dan kemurnian. Lalu ayat ini diulangi, katakan, karena rahmatnya yang besar, ayat 5, telah melahirkan kita kembali. Ya, kita dilahirkan kembali. Dulu pernah sebelum disalibkan, Tuhan berkata kepada seorang guru besar namanya Nikodemus, kalau kau enggak dilahirkan kembali, melihat sorga pun kau enggak. Jangankan memiliki kunci, melihat sorga pun tidak. Lalu dia bilang, gimana mungkin aku kembali ke rahim ibuku supaya aku dilahirkan kembali? Nah, lalu Tuhan bilang, kau harus lahir dari air dan roh, supaya engkau masuk sorga, ya punya kunci kerajaan sorga. Nah, makanya diulang ini, kita harus dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Terutama secara di Pola Tabernakel kita sudah dibaptiskan, diselamkan, mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita yang sudah dibaptiskan, saudara-saudara. Lalu apa yang kita dapatkan? Kalau kita mau dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus, ada 3 hal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Dan inilah yang kita imani, yang kita pegang, yang kita rindukan, saudara-saudara, dalam hidup kita. Yang pertama, kita mendapat hidup yang penuh pengharapan. Jadi orang yang lahir baru itu, yang dilahirkan oleh air dan roh, dilahirkan menjadi manusia baru, dia mendapat suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, apa ini penuh pengharapan, saudara-saudara? Ya, penuh pengharapan. Ya. Jadi kita dilahirkan kembali, kayak bangsa Israel mau keluar dari Mesir, dituntun Tuhan untuk mendapat penuh pengharapan, dijanjikan Tuhan, ayo berjalan, kusediakan kepada kalian negeri yang penuh dengan madu, ya, negeri yang diberkati, anggur yang besar, berkat yang sangat berlimpah, penuh pengharapan. Di Mesir nggak dapat itu, saudara-saudara. Tapi ayo keluar dari Mesir ke negeri yang perjanjian kujanjikan, kalian akan mendapati. Nah, bagi kita, saudara-saudara, 3 hal yang kita dapatkan kalau kita menjadi manusia baru. Mendapat suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3, coba ulangi lagi, baca ayat yang ketiga, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, iya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya. Ini saudara-saudara, jadi dilahirkan kita kembali supaya hidup kita penuh pengharapan. Nah, penuh pengharapan, saudara-saudara. Lalu apa ini penuh pengharapan? Ya, pengharapan yang penuh itu ya adalah supaya kita menjadi sama mulia bersama dengan Kristus. Jadi pengharapan kita bukan di dunia ini. Kalau kita dilahirkan penuh pengharapan, bukan pengharapan di dunia ini saja yang kita harapkan. 1 Korintus berkata, kalau kita percaya kepada Kristus hanya berharap kepada perkara dunia, sama kita dengan orang-orang dunia, orang-orang malang. Tapi karena kita dilahirkan, bukan dunia ini pengharapan kita. 1 Korintus sudah dibaca itu Pak Bangsa, 1 Korintus 15. Ya, kalau kita dilahirkan bukan hanya perkara dunia ini yang kita dapat, lebih dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara. 1 Korintus 15. Ya, ayat berapa ini? Ya, kalau manusia hanya berpengharapan kepada perkara dunia ini saja, masih manusia yang paling malang. Tapi kita dilahirkan untuk penuh pengharapan. Pengharapan apa yang ingin Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan bagi kita? Ayat 19. Demikian, ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya dalam hidup ini saja, makan, minum, pakaian cukup, hanya itu saja, itu belum penuh pengharapan, saudara-saudara.
Kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, lanjut, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya, masih orang yang paling malang, saudara-saudara. Makanya ada kebangkitan Kristus ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya. Jadi ada hal yang Tuhan kerjakan. Ya, bukan hanya kepada pengharapan di dunia ini saja. Ya, apa pengharapan yang penuh yang Tuhan janjikan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh gereja. Makanya banyak-banyak orang ke gereja sibuknya hanya berkat jasmani. Berlomba-lomba, sebentar lagi minta gembalanya doakan supaya ini penghasilan ini, pekerjaan ini, dan kebanyakan hanya pengharapannya kepada dunia, supaya sembuh, supaya diberkati, dapat pekerjaan, dan terus di situ aja berbolak-balik, saudara-saudara. Karena nggak mengerti pengajaran. Tapi bagi kita yang mengerti pengajaran, pengharapan apa yang Tuhan katakan, kita manusia baru untuk mendapat hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa itu, saudara-saudara? Pengharapan kepada kemuliaan, pengharapan untuk menjadi mempelai Kristus. Berulang-ulang dikatakan itu. Ya, jadi bukan pengharapan di dunia ini. Kita dilahirkan kembali bukan supaya mendapat perkara dunia ini menjadi milik kita. Sebenarnya dunia ini kita jalan saja. Tapi penuh pengharapan itu adalah kita menjadi sama seperti Kristus, pengharapan kepada kemuliaan. Berulang-ulang disebutkan itu. Ya, pengharapan kepada hal-hal yang penuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya tercelik mata kita, gereja-gereja, saudara-saudara kami para hamba Tuhan, bukan perkara dunia ini pengharapan kita. Kalau hanya berharap kepada dunia ini kita lebih paling malang. Ya, tapi coba kita baca pengharapan kepada kemuliaan, pengharapan untuk menjadi sama dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus. Kesana kita berharap, Bapak Ibu saudara-saudara. Efesus 1. Ya, Efesus 1 kita lihat ini, supaya kesanalah kita berharap, saudara-saudara. Ya, supaya kita melihat pengharapan yang ditentukan, dan perlu kita tercelik mata melihat ini, saudara-saudara. Silakan Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Demikian, iya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita mengerti pengharapan. Pengharapan apa kita dipanggil menjadi manusia yang dilahirkan baru? Apa yang kita harapkan? Bukan dunia ini. Dunia ini sama-sama kita tinggalkan juga sehebat apapun, saudara-saudara. Supaya kita mata kita terang, kita mengerti pengharapan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara-saudara. Ulang lagi ayat 18 tadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, iya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa itu? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Iya, pengharapan kepada kemuliaan yang Tuhan tentukan bagi orang-orang kudus. Kemuliaan apa ini, saudara-saudara? Kemuliaan mempelai. Setelah kita masuk mempelai Kristus, kita masuk kerajaan 1000 tahun, kita masuk Yerusalem baru, ke sana pengharapan kita. Ya, jadi di dunia ini biasa saja, boleh memiliki, boleh enggak, boleh siang malam, bisa suka, bisa begitu saja. Karena bukan pengharapan di dunia ini kita. Kita dilahirkan menjadi manusia baru untuk mendapat hidup yang penuh pengharapan. Tidak setengah-setengah pengharapan, penuh pengharapan, yaitu mendapat bagian pada kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, ini makanya kita butuh pengajaran, saudara-saudara. Kita butuh pengajaran mempelai. Ya, pengajaran mempelai ini yang mengajar kita
supaya kita tidak berpengharapan hanya kepada dunia ini saja. Ya, jadi kita dilahirkan menjadi manusia baru, yaitu untuk mendapat suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu menerima kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang kudus, kemuliaan mempelai. Semua malaikat-malaikat rindu. Malaikat tidak dibuat menjadi mempelai Kristus, walaupun malaikat itu hebat. Tapi kita manusia yang tadinya berdosa, ya, tapi Yesus mati dan dia bangkit, supaya dengan kematian dan kebangkitannya itu kita menjadi manusia baru, dilahirkan menjadi manusia baru. Untuk apa? Untuk mendapat hidup yang penuh pengharapan. Itu dilahirkan kita terus bertumbuh untuk mendapat satu pengharapan, yaitu menjadi mulia seperti Kristus yang mulia. Dulu diciptakan Adam dan Hawa, ya, ada harapan Tuhan. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Tapi setelah itu jatuh, gagal. Ya, nggak cukup lagi begitu. Tuhan ingin kita tidak lagi diciptakan dari tanah. Kita dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan. Itu sangat istimewa kali. Kalau Adam dan Hawa dari tanah diciptakan, dihembuskan napas. Kita beda. Kita lebih dari itu. Yesus rela mati, dia bangkit. Saudara-saudara, setelah itu ada harapannya, ayo menjadi manusia yang baru. Ya, yang bukan hanya berharap kepada dunia. Kalau Adam dan Hawa dulu diciptakan, apa kata Tuhan? Ayo berkuasalah atas bumi, berkuasalah atas burung-burung di udara. Ayo, hanya di situ, saudara-saudara. Kita nggak dikatakan begitu, lebih dari itu. Kita dilahirkan kembali bukan hanya berkuasa di bumi ini. Satu saat kita diangkat menjadi mempelai. Kita memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Setelah itu kita masuk Yerusalem baru, karena langit dan bumi baru ini sudah dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan bawa kita kepada langit dan bumi yang baru. Ini pengharapan kita, saudara-saudara. Makanya kita dilahirkan kembali. Ya, kita bukan lagi manusia lama, kita manusia baru. Ya, yang dilahirkan kita dengan air dan darah. Ya, kalau Kristus, saudara-saudara, dia mati. Ya, dia mati untuk melahirkan kita. Orang tua kita belum mati melahirkan kita. Kalau tuh ada seorang anak lahir karena sampai mamanya mati, itu hebat kali. Tapi Yesus dia mati untuk melahirkan kita. Dan dia bangkit, saudara-saudara. Ya, supaya kita hidup dengan penuh pengharapan. Ini yang pertama kita dapatkan, saudara-saudara. Lalu apalagi yang kita dapatkan? Karena Kristus dengan kematian dan kebangkitannya melahirkan kembali bagi kita, supaya kita mendapat bagian yang tersimpan di sorga. Ulang lagi 1 Petrus tadi, saudara-saudara. Jadi kita oleh firman pengajaran ini semakin mengerti, saudara-saudara. Ya, yang kedua adalah tadi kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru untuk mendapat suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan kepada kemuliaan, pengharapan untuk menjadi mempelai Kristus, memerintah bersama dengan Kristus dan masuk Yerusalem baru. Yang kedua yang kita dapatkan dengan mati dan bangkit Kristus, ayat yang keempat, ulang kembali ayat yang keempat. Demikian untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Iya. Yang kedua, saudara-saudara, untuk mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Nah, yang mendapat bagian yang tidak binasa. Apa itu bagian yang tidak binasa? Tubuh kita ini diubah. Ya, kalau manusia lama kita binasa dan mati, binasa. Tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita menjadi manusia baru untuk mendapat bagian yang tidak dapat binasa. 1 Korintus dikatakan, dengan kematian Kristus
Kita menjadi manusia baru yang diubah terus saudara-saudara. Coba 1 Korintus 15. Beda tubuh kita. Tubuh kita aja berbeda saudara-saudara. Tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 49. Nah inilah dengan kelahiran baru bagi kita. Tubuh kita berbeda, kita diubah saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-49. Demikian sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi nanti kita kalau nggak dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita hanya memiliki tubuh alamiah, manusia daging, saudara-saudara, tubuh alamiah, ya. Tapi dengan lahir kita oleh kematian dan kebangkitan, kita memakai rupa dari yang surgawi. Nah, jadi berbeda, ya. Kita memiliki rupa surgawi, saudara-saudara, seperti yang dirindukan Tuhan dulu. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Kita memiliki rupa dari surgawi. Lanjut ayat 50. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Jadi harus kita memiliki rupa surgawi, saudara-saudara. Jadi dengan kelahiran menjadi manusia baru, kita mendapat hal yang tidak binasa. Apa itu? Kita memiliki rupa dari yang surgawi. Ya, daging dan darah tidak masuk ke sana. Kita harus memiliki rupa surgawi, mestinya di atas tadi ayat yang ke-47 mestinya ada tadi, tapi saya lupa. Coba ayat 47 supaya lebih jelas ini saudara-saudara. Coba silakan 47. Demikian manusia pertama berasal dari debu tanah, dan bersifat jasmani. Itu manusia pertama, Adam dan Hawa dari tanah. Terus manusia kedua berasal dari surga. Ini Tuhan harapkan. Manusia kedua itu Yesus datang dari surga. Terus makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi berbeda. Jadi kalau dulu Adam dan Hawa dari tanah, kita dari surgawi karena Kristus mati dari surga, dia datang, dia mati bangkit supaya kita memiliki rupa dari surgawi. Coba hebat kali ini saudara-saudara. Jadi istimewa kali kalau kita menghargai mati dan bangkit Kristus bagi kita. Saudara-saudara, pertama tadi mendapat penuh pengharapan. Kita menerima kemuliaan mempelai. Yang kedua, dengan mati dan bangkit Kristus kita memiliki rupa surgawi. Karena yang melahirkan kita bukan dari dunia, kita lahir dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dia datang dari surga dan dia kembali ke surga untuk melahirkan kita, saudara-saudara. Dan terus akan mengubah kita. Coba ayat 51 lagi diulang, lanjutkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sampai satu saat nggak mati kita, ada keubahan. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Sampai tidak dapat binasa kita, saudara-saudara. Sudah kita mendapat rupa surgawi, mendapat yang tidak binasa karena kita sudah diubah. Ayat yang ke-53 sekali lagi ulangi. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini yang saudara-saudara. Lanjut ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah inilah yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kadang-kadang kita dibaptiskan selalu manusia yang baru. Lalu nggak tahu kita, kalau saya manusia baru, apa sih yang saya dapatkan? Jadi nggak mengerti kita. Tapi kalau kita lihat, kita yang dibaptiskan bersama dengan Kristus berbeda kali.
Dulu Adam dan Hawa dari tanah, kita dikatakan dari makhluk surgawi yang melahirkan kita. Yesus yang datang dari surga dan kembali ke surga melahirkan kita kembali untuk menjadi baru, saudara-saudara, untuk mendapat pengharapan, penuh pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat yang tidak binasa. Ya, tidak binasa apa itu? Kita yang memiliki rupa surgawi. Kita diubah, saudara-saudara, mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Maut sudah dikalahkan bagi kita, saudara-saudara. Sungguh kita bersyukur di pengajaran ini kita terima itu. Ya, bersyukur kita pula pengajaran ini yang selalu menuntun kita. Betapa indahnya menghargai kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah melahirkan kita. Berbeda kali kita. Pesta kita berbeda. Kemarin sudah kita katakan dengan Paskah kita berpesta, pesta kebenaran, berpesta kemurnian. Sekarang kita dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus untuk mendapat hidup yang penuh pengharapan, itu menjadi mempelai Kristus. Yang kedua, mengenakan rupa yang tidak binasa. Kita mendapat bagian yang tidak binasa. Mulai dari rupa kita, kita memakai rupa dari surgawi. Makanya hebat, saudara-saudara. Ya, bersyukur kita di pengajaran ini rupa kita semakin diubah. Ya, makanya heran kita di pengajaran ini. Dulu jelek kita, saudara-saudara, jelek kita. Ya, kami dulu di Lempiner tahun 81, selalu guru kami bilang, datang kami dari kampung jelek-jelek, saudara-saudara. Udah rupanya kadang-kadang beringas. Lalu ketua asrama kami bilang, 3 bulan ini kalian pasti berubah, katanya. Ya, berubah wajah kalian, berubah sikap kalian, apalagi kalau keluar nanti dari Lempiner. Wah, sangat luar biasa. Rupa itu berubah. Kenapa? Karena dengar firman, beribadah, melayani Tuhan. Tuhan yang mengubah, saudara-saudara. Rupa kita berubah. Ya, rupa surgawi. Ya, kita memiliki rupa surgawi, memakai rupa dari surgawi. Ya, kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Makanya bersyukur kita, saudara-saudara. Ya, makanya hargai diri kita. Ya, hargai diri kita. Selalu diubah Tuhan, semakin indah, semakin baik. Kita mengenakan rupa surgawi, saudara-saudara. Ya, kalau Musa dulu naik di gunungnya Tuhan, 40 hari 40 malam dia bersama dengan Tuhan. Pulang dia dari sana, wajahnya gak bisa dipandang oleh orang Israel. Ya, wajahnya sangat bahagia, sangat mulia. Ya, bangsa Israel memandang wajah Musa harus menutup wajahnya itu penuh dengan kemuliaan. Satu saat kita begitu, saudara-saudara. Kita penuh dengan kemuliaan karena kita mengenakan rupa surgawi. Ya, itu karena kita sudah dilahirkan. Berbeda rupa kita, berbeda wajah kita, berbeda penampilan kita, karena kita sudah manusia baru. Ya, memiliki rupa surgawi, berbeda. Kalau saya katakan tadi Adam dan Hawa dari tanah, kita Tuhan katakan dari makhluk surgawi. Makanya di pemakaman berbeda, saudara-saudara. Mungkin sudah tengok di pengajaran memakamkan orang percaya. Ya, kalau yang tidak pengajaran apa katanya? Kau dari tanah, kembalilah kepada tanah. Ya, siatano dahu mula mahotutano. Berbeda. Itu dari Adam dan Hawa. Tapi kalau kita sudah tahu, kita lahir menjadi manusia bukan dari tanah kita. Kita dilahirkan kembali dari surga. Dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dia dari surga dan kembali ke surga melahirkan kita. Makanya saudara tengok. Saya di pengajaran selalu bilang juga sama teman-teman, jangan lagi bilang menguburkan orang mati dari tanah kembali kepada tanah. Bilang saja, aku adalah kebangkitan. Kristus yang bangkit, satu saat dia pun akan bangkit. Kalau kembali kepada tanahnya, saudara-saudara, semua hewan-hewan pun begitu, mati kembali kepada tanah. Lalu apa pengharapan kita? Ya, saya selalu bilang begitu di organisasi kita pun.
selalu dibekali supaya jangan lagi ada kalimat dari tanah kembali kepada tanah. Ya, kita sudah berbeda. Kita sudah dilahirkan menjadi manusia baru, bukan dari tanah kita, dari sorgawi, dari darah Kristus melahirkan kita dari kematian dan kebangkitan Kristus untuk mendapat penuh pengharapan. Dulu Adam dan Hawa tidak dijanjikan menjadi mempelai Kristus, kita dijanjikan menjadi mempelai Kristus. Ya, Adam dan Hawa memang menjadi sama rupa dan segambar dengan Allah, tapi itu hancur, gagal. Ya, tapi Tuhan janji kita memiliki rupa sorgawi. Kita pelihara itu, saudara-saudara. Ya, gimana supaya kita memelihara rupa sorgawi? Sama seperti Musa, dekat dengan Tuhan 40 hari 40 malam, bergaul dengan Tuhan, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Ya, yang terakhir, saudara-saudara, dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah melahirkan kita menjadi manusia baru. Yang terakhir, supaya kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Hebat lagi, saudara-saudara. Kalau dulu Adam dan Hawa diciptakan, ayo kau boleh makan semua yang ada di dunia ini, di bumi ini. Ada buah-buahan apa, boleh kamu makan sehebat-hebatnya. Kita beda lagi. Kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Satu saat mungkin bumi ini gak bisa memelihara kita kayak bangsa Israel. Bangsa Israel di padang gurun gak bisa makan nasi, makan yang lain, gak mampu, gak cukup. Gak itu menjamin mereka, saudara-saudara. Satu saat kita pun hal yang sama. Karena kita sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, Dia akan pelihara kita. Seperti memelihara bangsa Israel. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi dikasih makan dari surga, makanan malaikat dikasih kepada mereka. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Makanya yang ketiga adalah ayat yang kelima. Coba baca ayat yang kelima. Demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Yang ketiga, saudara-saudara. Ya, kalau kita sudah dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus, yang ketiga, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, makanya nanti saudara kita lihat perkembangan dunia. Makin sulit cari pekerjaan, makin banyak orang di PHK. Kita sudah tamat, masih belum dapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, penghasilan tidak cukup. Ya, kebutuhan lebih banyak. Ya, tapi kita percaya, saya sudah dilahirkan bukan dari tanah, saya lahir dari sorga. Yang melahirkan saya menjadi manusia baru, orang dari sorga, Yesus yang datang mati dan Dia bangkit kembali ke sorga. Saya dilahirkan menjadi manusia baru. Ya, manusia baru dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, makanya percaya kita dipelihara dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Bangsa Israel contohnya 40 tahun bisa makan minum, saudara-saudara, nggak kerja. Ya, apalagi yang bisa mereka kerjakan di padang gurun karena sebentar lagi berjalan. 1 hari 2 hari berhenti dulu, lalu Tuhan katakan, ayo kalau tiang awan tiang api berangkat, mereka berangkat. Nggak bisa, Tuhan tunggu dulu 1 bulan lagi, aku baru melahirkan anakku baru begini. Nggak bisa. Ya, kalau tiang api tiang awan berangkat, ayo harus berangkat. Nggak ada alasan. Ya, mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan inilah yang kita rindukan, saudara-saudara. Makanya nggak cemas kita apapun keadaan di dunia ini. Ingat, saya dipelihara bukan dengan kekuatanku. Karena saya adalah manusia baru yang dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Saya dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini berbicara mengenai akhir zaman. Ya, mari saudara-saudara pegang ini. Tuhan, Engkau yang pelihara aku, bukan kemampuanku aku memelihara. Ya, bangsa Israel dipelihara Tuhan. Ya,
Tapi apa tanggung jawab bangsa Israel? Memelihara kemah suci. Kemah suci yang dipelihara. Suruh Tuhan berangkat, ayo semua peralatan kemah suci. Ada yang bagian mengumpulkan, ada yang bagian memikul, ada yang bagian menjaga, ada yang bagian menutup. Semua mereka aktif untuk mengurus kemah suci. Mereka memelihara kemah suci. Nah, saya selalu ulangi, supaya kita dipelihara Tuhan, saudara-saudara, kita juga harus pelihara. Apa yang kita pelihara? Pelihara untuk setia beribadah. Setia beribadah. Ya, kita pelihara ibadah kita. Kita jaga, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Urusan Tuhan yang memelihara kita, tapi urusan kita adalah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan selalu katakan kepada bangsa Israel, ayo pelihara kemah suci. Urusanku yang pelihara kau, kata Tuhan. Pagi-pagi ada manna, petang ada burung puyuh, siang ada tiang awan supaya mereka enggak kepanasan, malam ada tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Tuhan begitu hebat, saudara-saudara. Dan kita lihat itu satu saat benar-benar juga bukan kekuatanku peliharaku. Selalu ada jalan dari Tuhan. Ya, selalu Tuhan buka jalan. Ya, saya ingat datang kami ke Medan ini ke Benari, selalu saya ingat itu. Wah, kami ya paling berapa lagi lah ada untuk beli supermi saja, saudara-saudara. Rumah ini listrik pun belum masuk. Rumah ini dulu masih apa kali listrik nggak masuk, datanglah Bapak Sioci, tak gimana disambungkanlah listrik itu supaya kami bisa nyala, saudara-saudara. Makan mau bagaimana, anak-anak sekolah mau bagaimana, tapi percaya kita Tuhan yang pelihara kita. Entah gimana jalannya, nggak kita pikir-pikir besok mau makan apa, besok bagaimana, tapi beribadah Tuhan lakukan. Kita dipelihara dengan kekuatan Allah, dan ini yang kita imani. Tuhan peliharaku dengan kekuatan. 1 Tesalonika pasal 5 disebutkan, sampai kita terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya memelihara tubuh, tapi jiwa kita terpelihara, roh kita terpelihara. Ya, kekuatan kita nggak bisa memelihara jiwa kita, memelihara roh kita. Paling sanggup memelihara tubuh kita, masih makan, saudara-saudara. Tapi kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5, kita baca ayat ini, saudara-saudara. Kita yakin, makanya kita manusia baru yang dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Silakan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Iya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini indah kali. Saat Tuhan datang. Tadi ayat itu kita dipelihara dengan kekuatan alam sampai akhir zaman menanti kedatangan Tuhan. Ini diulangi lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini saudara-saudara, jadi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus pastikan kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Makanya seringkali kita katakan, Tuhan, kekuatanku gak mampu melihara aku. Ya, memelihara tubuh mungkin kita masih makan, tapi roh kita, jiwa kita, siapa yang pelihara? Tuhan, saudara-saudara. Dan harus sempurna. Tubuh kita dipelihara, roh kita terpelihara, jiwa kita terpelihara. Itu makanya kita penting 3 macam ibadah. Ada ibadah PA, ibadah Biston, ibadah umum. 3 macam ibadah itu adalah untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara-saudara. Ya, bahkan sampai satu saat ketika
Antikristus berkuasa, sebelum dia berkuasa sudah dipelihara kita jauh dari mata ular. Coba Wahyu 12, saudara-saudara. Di sana Tuhan pelihara kita. Tapi mulai sekarang sudah kita lihat, saya dipelihara dengan kuasa Tuhan. Supaya nanti begitu Tuhan mau bawa kita, Tuhan angkat kita, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kita, saudara-saudara. Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Iya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Iya. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Iya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Dipelihara jauh dari antikristus ular itu. Antikristus dipelihara jauh dari tempat ular itu. Terus selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya, 3,5 masa, saudara-saudara. Tapi mulai sekarang, sebelum pengangkatan itu sudah kita lihat, saya dipelihara dari kekuatan Allah. Siapa mereka? Kita yang sudah menjadi manusia baru oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Pasti, saudara-saudara, tidak ragu-ragu kita. Makanya harus kita pastikan hidup kita. Saya sudah manusia baru yang dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Nasib saya tidak sama seperti Adam dan Hawa dari tanah. Saya tidak. Kristus sudah datang dari sorga, dia kembali ke sorga supaya melahirkan saya menjadi manusia yang baru. Ya, manusia baru yang mendapat penuh pengharapan. Ya, pengharapan yang penuh untuk menjadi menerima kemuliaan Kristus, menjadi mempelai. Jadi Tuhan janjikan, Adam dan Hawa tidak dijanjikan menjadi mempelai. Kita dijanjikan. Kita dilahirkan menjadi manusia baru yang terus berharap untuk sama mulia bersama dengan Kristus, menjadi mempelainya. Manusia yang baru untuk memiliki rupa sorgawi. Ya, Adam dan Hawa memang rupa dan gambar Allah, tapi Tuhan habis hilang karena tidak taat. Tapi Tuhan katakan dengan kelahiran kita punya rupa sorgawi, rupa yang penuh sama mulia bersama dengan Kristus. Yang ketiga, supaya kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Hanya manusia yang baru yang yakin dia dipelihara dengan kekuatan Allah. Manusia daging tidak yakin itu. Gak mungkin aku dipelihara Tuhan. Tapi kalau sudah kita manusia baru, anak-anak sorgawi, punya rupa sorgawi, punya pengharapan kemuliaan, pasti kita dipelihara. Jangan ragu kita, saudara-saudara. Kalau sekarang saudara ragu pemeliharaan Tuhan, gimana satu saat ketika Antikristus menguasai, saudara pasti dikuasai. Tapi mulai sekarang, saya dipelihara dengan kekuatan Allah. Tuhan bukakan jalan bagiku. Ada kebutuhanku, ada hal yang kubutuhkan. Kekuatanmu yang memelihara aku. Pelihara aku gak kuat, gak mampu. Untuk memelihara tubuh aja aku gak mampu. Apalagi untuk memelihara tubuh, jiwa dan roh. Tuhan yang sanggup pelihara kita, saudara-saudara. Milikilah manusia baru yang sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan pertahankan manusia lama, manusia daging. Manusia lama, manusia daging akan binasa, enggak mewarisi kerajaan Allah. Tapi manusia baru yang sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus mewarisi kekekalan. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita memerintah bersama dengan Kristus. Dan kita masuk kota mulia, kota yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Siang ini kita bersyukur, masih di hari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadilah kita menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita. Kita akan naikkan pujian kita untuk kita sama-sama datang berdoa di hadapan Tuhan. Mohon senantiasa kasih setia Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tunduk dan pasrah. 155 dari nyanyian Psalm, kita naikkan pujian ini untuk belajar kita tunduk kepada firman, menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan yang sanggup mengubahkan, memelihara dan melindungi kita. Kita naikkan dari nyanyian Psalm ini
155 dari nyanyian Pesalu, tunduk dan pasrah. Kulihat Tuhanku di atas salibnya, dalam sengsara di sana dia telah tunduk pada Bapa, menghampakan dirinya untuk mengangkat kita oleh kuasa korbannya. 155 dari Pesalu. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan suasana penyembahan, biar kita memiliki manusia baru. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Engkau mati dan bangkit supaya kami menjadi manusia baru. Terima kasih Yesus. Kulihat Tuhan, kulihat Tuhan, amin, di atas salibnya, dalam sengsaranya, di sana dia telah tunduk pada Bapa, dia telah tunduk pada Bapa, dia menghampakan dirinya agar kita terangkat oleh korban tunduk dan pasrah. Dan pasrah, dia lakukan hidup kita. Segala derita dia terima. Sekarang dia hidup selamanya. Sekarang dia hidup selamanya dan melayani setiap doa yang diserukan atas namanya. Kulihat Tuhan, kulihat Tuhan, terima kasih. Di atas dalam kemuliaan dan kuasa, dalam kemuliaan dan kuasa, sebab dia tunduk pada Bapa hingga jadi permuliaan, dan dia ingin kita mengikut. Kita angkat tangan kita, tunduk padamu itu yang terbaik bagiku. Padamu, amin, itu yang terbaik bagiku. Makin berserah pada, sebab semua
yang terindah, sebab tiada jalan terindah selain tunduk padamu. Dalam kelemahan Kaulah kekuatan, tunduk padamu yang terbaik bagiku. Itu yang jadi angkat tangan kita. Kita belajar tunduk kepada Tuhan. Makin bersenang pada, sebab Kaulah Allah dan Rajaku. Sebab Kaulah Allah dan Rajaku. Kau berkuasa atasku, sebab darahmu yang telah menebus. Sekali lagi, kor 3, tunduk padamu itu yang terbaik. Amin. Kita perlukan tangan, kita bersyukur kita dilahirkan kembali oleh kematian kebangkitan Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami memiliki rupa surgawi, kami dipelihara dengan kekuatan Allah. Bapa dan Rajaku, Kau berkuasa atasku, sebab darahmu yang telah menebus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Betapa mulia Engkau ya Tuhan, melahirkan kami menjadi manusia baru. Kami mendapat hidup yang penuh pengharapan. Kami mendapat hidup yang tidak binasa, punya rupa surgawi. Kami dipelihara dari kekuatan Allah. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Peliharalah kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna, tiada cacat celah sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kepada kami firman-Mu ini Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk memiliki kemuliaan, memiliki rupa surgawi, memiliki pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Engkau baru Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami manusia baru. Tidak hanya pengakuan menjadi manusia baru,
tapi Engkau sediakan begitu besar kepada kami. Kami yang sudah dilahirkan, bukan dari tanah ini kami dilahirkan. Kami dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kami menerima benih ilahi, dan kepada kamilah firman-Mu ini hari ini Tuhan. Mendapat hidup yang penuh pengharapan untuk menerima kemuliaan Kristus. Memiliki rupa surgawi yang tidak binasa, dipelihara Tuhan dengan sempurna. Keadaan dunia ini tidak mampu pelihara kami, tapi kekuatan Tuhan yang memelihara kami. Kami bersyukur firman-Mu begitu kuat bagi kami siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, tidak ragu kami pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kebaktian kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, ada hari Jumat, saudara-saudara, dan hari Minggu macam begini. Ya, kita bersyukur ada undangan dari GPT Panci untuk kaum muda. Ya, nanti ada kebaktian Paskah kaum muda di Jalan Panci jam 18 mulai. Kemarin saya bilang sama yang mengantarkan undangan jangan sampai larut malam. Ya, dibilangnya paling sampai jam 8 Om katanya. Karena pernah dulu kita bawa kaum muda kita pulangnya sampai jam 10 sampai setengah 11. Jadi saya bilang ya karena mulai jam 6 paling jam 8 selesai katanya. Jadi nanti anak-anak muda kita yang mau berangkat ke sana boleh berhubungan dengan Silia, teman-temannya. Mereka ada WA ya, jadi orang tua membiarkan anak-anak kita ini dia ajar, bertemu dengan teman-teman yang lain khusus kaum muda di sana, saudara-saudara, jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8. Ya, kita doakan semua menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan lagi pujian kita. Main ini Allah pasti berhasil. Berapa? 77. Iya. Pesalu 77. Allah berhasil. Ya, apalagi kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langsung kornya kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Oh, Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang sujud berwarna ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh semuanya. Ya pasti Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil. Oh, satukan orang-orang sujud berwarna ilahi. Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil. Oleh sebab permohonannya ya pasti. Sekali lagi Allah pasti berhasil. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan berwarna ilahi. Allah pasti berhasil. Bantu mempelainya oleh sebab pengorbanannya ya pasti. Sekali lagi Allah pasti berhasil. Kita yakin Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang sujud berwarna ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh sebab daya pengorbanannya dia pasti berhasil. Mempelai Tuhan pasti menang.
sungguh kami bersyukur Engkau berjuang, mati dan bangkit untuk kami menjadi manusia baru. Sungguh kami hargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Engkau memberikan bagi kami hidup yang penuh